فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita adalah sampai pada pembahasan hal. Berarti ini mansubat nomor yang keberapa dari urutan pembahasan kita? Endang ya Muhammad Raka. 5. Yang pertama apa? Maf'ulun bih. Yang kedua masdar atau apa? Maf'ul mutlaq. Yang ketiga dzarful zaman. Yang keempat dzarful makan. Yang kedua-duanya ini tergabung dalam satu istilah apa? Maf'ulun bih. Kemudian sekarang yang kelima adalah hal. Apa itu hal indak ya Khuzaimah? Al-mufassiru apa? Limas tubhima minal hayat. Nah, ini yang bagus lafadznya. Al-ismul mansubul mufassiru limas tubhima minal hayat. Apa maksudnya itu, Iqbal? Yaitu suatu isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu ini berupa apa? Sesuatu apa itu yang masih samar? Sesuatu masih samar itu banyak, berupa jumlah yang samar atau sifat yang samar. Yang belum jelas apa? Yang samar sama dengan yang belum jelas. Nah, sekarang ditanyakan sesuatu yang belum jelas yang ditafsirkan ini berupa apa? Berupa keadaan. Nah, itu yang ditanya. Berarti sekarang susun kalimatnya. Taib, isim yang dinasabkan yang menjelaskan suatu keadaan yang belum jelas, gitu aja mudahnya. Yaitu yang dijelaskan adalah keadaan yang belum jelas. Taib menerangkan keadaan. Kemudian isim mansub ini apakah dia jadi inti dalam suatu jumlah atau sekedar pelengkap zikri? Pelengkap, istilahnya dalam bahasa Arab apa? Di mana kata tersebut bukan inti dari suatu jumlah. Istilahnya apa? Fadlah. Ya, istilahnya apa? Fadlah. Nah, karena bukan inti, boleh tidak dibuang? Hendaknya Abdurrahman Kisaran? Boleh. Nah, karena dia pelengkap, boleh dibuang. Baik. Makanya kalau kalian tidak mau dibuang harus jadi inti. Ya, inti setiap sesuatu. Bukan sekedar pelengkap saja. Ya, harus jadi inti. Di penuntut ilmu ya memang betul-betul menjadi inti. Intinya para talabatul ilm. Bukan sekedar cuman ikut-ikutan jadi pelengkap. Baik. Nah, lawan dari fadlah dalam bahasa Arab istilahnya apa, Abdurrahman Riau? Kalau yang tambahan yang bukan inti namanya fadlah. Kalau yang berupa inti
dalam suatu jumlah istilahnya apa? Umdah. Ya, umdah lawannya fadlah. Umdah itu inti dari satu jumlah, yaitu mubtada, khabar atau fi'il dan fa'il. Itu inti. Tidak mungkin jumlah terwujud tanpa perkara tersebut, akhwan. Kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada dan khabar. Kalau itu jumlah fi'liyah maka harus ada apa? Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Baik. Kemudian kemarin dalam pembahasan hal ada beberapa unsur yang harus dipahami. Hal itu kan yang menerangkan suatu keadaan, ya kan? Yang diterangkan keadaan itu namanya apa? Mujahid? Sahibul hal. Berarti ada hal, ada sahibul hal. Sahibul hal itu yang diterangkan keadaannya. Nah, kemarin kita membahas faedah ada bentuk yang banyak dari kondisi-kondisi sahibul hal. Ya, kalau kita rinci dalam bahasa Arab, sahibul hal itu bisa menjadi berapa bentuk? Indahnya Khadir ada 9 bentuk. Bisa berupa fa'il, maf'ulun bih, naibul fa'il, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, maf'ul li ajlih. Majrur bil harf atau majrur bil mudhaf, kemudian bisa mubtada. Sahibul hal bisa salah satu dari 9 hal tersebut. Baik. Kalau kita perhatikan berarti terkadang sahibul hal bisa marfu', terkadang bisa mansub, terkadang bisa apa? Majrur. Tapi halnya itu kondisinya apakah bisa berubah dari mansub ke majrur atau marfu'? Indah ya Fadil, bisa berubah enggak hal itu ke selain mansub? Tidak bisa. Dia mesti selama-lamanya dalam kondisi apa? Mansub. Ingat-ingat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Diberi judul dengan judul syurutul hal wa sahibiha, syarat-syarat hal dan sahibul hal. Hal ini yang menafsirkan, sahibul hal yang ditafsirkan keadaannya. Kata Ibnu Ajurum, tidak mungkin hal kecuali berupa isim nakirah, dan tidak mungkin hal kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya sempurnanya kalam, ikhwan, yaitu ketika mubtada telah mendatangkan apa? Khabarnya, atau ketika suatu fi'il telah menyebutkan apa? Fa'ilnya atau naibul fa'il. Ini kalam sempurna, ikhwan. Jadi hal dia akan muncul ada ketika kalam telah sempurna. Kemudian wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak ada sahibul hal kecuali dalam kondisi ma'rifah. Harus bedakan. Kalau halnya harus apa? Nakirah. Sahibul hal harus berupa isim apa? Abdullah, Amin, ma'rifah. Mudah, ya kan? Qala ilam rahimakallah anal asla fil hali an yakuna nakirah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya hukum asal dalam hal itu harus berupa isim nakirah. Ini hukum asalnya. Harus berupa apa, Fakif? Isim nakirah. Isim nakirah itu yang menunjukkan makna tertentu atau bagaimana? Menunjukkan makna yang belum tertentu siapa-siapanya. Memiliki makna luas.
Waqad ya'ti ma'rifatan fil zahir. Nah, ini faedah. Qad ya'ti menunjukkan makna bahasa sedikit. Terkadang datang hal itu dalam bentuk isim ma'rifah secara zahirnya. Fil zahir, secara zahirnya, yaitu pada penampakannya bentuknya ma'rifah. Baik, karena diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Lakin yajibu ta'wiluhu binakirah, akan tapi wajib untuk mentakwilkannya dengan isim nakirah. Ini diingat-ingat, karena aturan bakunya pokoknya hal itu harus nakirah. Kapan saja didapati hal zahirnya berupa isim ma'rifat, maka harus ditakwilkan kepada nakirah. Ini pegang. Nahwu ja'at talibu wahdah. Sekarang syukran. Ja'at talibu wahdah. Artinya apa? Santri itu datang sendirian, tidak diantar abinya, tidak diantar uminya, tidak ada temannya, datang sendirian. Santri itu datang sendirian. Nah, ja'at talibu wahdah. Nah, wahdah telah kita lewati dulu. Bentuk yang seperti ini, suatu kata diidhafahkan kepada isim dhamir, maka jadinya apa? Jadinya apa ini? Wafa menjadi ma'rifah. Ma'udhifa ila ma'rifah fahuwa ma'rifah. Yang didhafahkan kepada isim ma'rifah maka jadinya ma'rifah. Maka wahdahu zahirnya ma'rifah. Cuman dia jadi hal di sini. Dia menjadi hal, maka kita takwilkan dengan sesuatu yang nakirah, munfaridan, sendirian. Berarti maknanya sama, ja'at talibu munfaridan. Maksudnya ja'at talibu wahdah. Fa inna wahdahu hal minat talib. Wahdahu itu hal dari apa? Talib. Karena menerangkan kondisi datangnya talib itu bagaimana? Apakah rombongan atau sendirian? Wa huwa ma'rifatun bil idhafati ila dhamir, dan wahdahu itu ma'rifat dengan sebab diidhafahkan kepada dhamir. Illa annahu fi ta'wili nakirah wa hiya fi quwwati qaulika munfaridan. Hanya saja dia itu di dalam pentakwilan nakirah, dan maknanya akhwan seperti makna dari perkataanmu munfaridan. Jadi kandungan maknanya padanya bahwa wahdahu itu bermakna munfaridan, sendirian. Faka'annaka qulta ja'at talibu munfaridan, sehingga engkau seperti mengatakan ja'at talibu munfaridan. Munfaridan jelas di sini sebagai apa? I'rabnya Mujahid sebagai hal. Dia berupa isim apa? Nakirah. Hal untuk siapa? Indak Jabir? Untuk talib. Qala wal aslu fil hali imma an yakuna mufradan nahwu jaa Zaidun raqiba, au jumlatan nahwu jaa Zaidun wa huwa farihun, au shibhu jumlah nahwu, au shibha jumlatin nahwu ra'aitu Zaidan indak. Faedah berikutnya, kawan. Nah, hukum asal dalam hal itu kemungkinannya berupa mufrad atau ghairu mufrad. Kalimat ini ringkas, kawan. Kalau kita mau beri judul sendiri, yaitu pembahasannya apa? Pembahasan jenis-jenis hal. Jenis-jenis hal itu ada 3. Hal mufrad, hal jumlah, dan hal berupa syibhu jumlah. Kalau sebagian membagi menjadi 2 juga boleh, hal mufrad dan ghairu mufrad. Kemudian ghairu mufrad terbagi menjadi 2 lagi, yaitu apa? Jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah terbagi menjadi 2 lagi, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah terbagi menjadi 2 lagi, yaitu apa, Akbar?
dzaraf dan jar majrur. Tergambar kan diagram pohonnya tergambar. Baik. Anda bisa lihat penggambarannya dalam halaman 37 di sana. Baik, di situ Anda bisa perhatikan hal. Baik. Perhatikan contoh yang didatangkan dalam syarah. Qala wal aslu fil hali an yakuna mufradan. Hukum asal pada hal itu berupa mufradah. Mufrad di sini pengertiannya apa? Seperti mufrad pada pembahasan khabar. Ya, mufrad dalam pembahasan hal seperti mufrad pada pembahasan khabar, yaitu apa? Makna mufrad berarti syukran. Malaisa jumlatan wala syibha jumlah, sesuatu yang bukan jumlah bukan pula syibhu jumlah, itulah mufrad di sini. Contoh hal mufrad, jaa zaidun raqiban, ini paling mudah. Au jumlah atau berupa jumlah, ini ghairu mufrad. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Sekarang contoh, jaa zaidun wa huwa farihun, datang Zaid dalam keadaan gembira. Wa huwa farihun, ini jumlah apa? Huwa farihun, Abdurrahman aja. Jumlah ismiyah. Baik. Dan di sini ada apa? Wawu haliyah namanya, untuk menggandengkan antara sahibul hal dengan halnya yang berupa jumlah. Baik. Kalau sekarang kita ingin jumlah yang berupa jumlah fi'liyah sebagai hal, berarti apa? Ja'a Zaidun yathaq misalnya. Ja'a Zaidun yathaq. Zaid datang dalam keadaan ketawa. Aw syibha jumlah atau berupa syibha jumlah, nahwu ra'aitu Zaidan indak. Ini syibha jumlah yang berupa apa, Ali? Contoh syibha jumlah dari jenis apa? Ra'aitu Zaidan indak, aku lihat Zaid di sampingmu, di sisimu. Indak ini hal berupa syibhu jumlah apa? Dzaraf. Taib berupa dzaraf. Qala wa yanbaghi an yakuna maji'ul hali ba'da istifa'il kalam likaunihi fadlah. Kemudian aturan berikutnya dalam hal, yaitu seyogyanya hal itu datang setelah sempurnanya kalam. Kenapa? Karena hal itu adalah fadlah. Baik. Qauluhum fadlah, perhatikan qauluhum fadlah. Ay annahu ya'ti ba'da akhdhil fi'li fa'ilah awil mubtada khabar. Awil mubtada khabar. Perkataan mereka fadlah maksudnya yaitu setelah fi'il mengambil fa'ilnya atau setelah mubtada mengambil khabarnya. Jadi setelah sempurna suatu kalam. Wa hadza huwa makna qaulihim al-halu fadlah. Inilah makna perkataan para ulama nahwu bahwasanya hal itu fadlah, yaitu kata tambahan pelengkap, bukan inti dari suatu kalam. Aw annahu laisa biruknin fil jumlah, atau dengan kata lain dia itu bukan rukun pokok dalam suatu jumlah. Walaysa makna al-fadla annahu yustaghna anhu fil kalami daiman. Nah, ini juga lebih penting, bukanlah maksud dari fadlah, ya makna fadlah bahwasanya tidak dibutuhkan selama-lamanya, tetap dibutuhkan. Bahkan pada sebagian ungkapan ini penjelas ini sangat dibutuhkan, kalau tidak bisa rancu. Ya, cuman
tetap dia harus datang setelah sempurnanya kalam, setelah fi'il dan fa'il atau setelah mubtada dan khabar ada. Fa ibadil amthilati la yustaghna anhu, sebab pada sebagian contoh-contoh na'am kalam hal itu na'am sangat dibutuhkan, la yustaghna anhu. Na'am tidak boleh apa? Tidak boleh dihilangkan kan apa? Sangat dibutuhkan. Li fahmil makna, dibutuhkan untuk apa? Untuk bisa memahami makna. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Sekarang perhatikan jumlah ini, perhatikan. Jumlahnya mana ketemu? Rayhan. Wala tamshi fil ardi maraha. Halnya mana, Han? Maraha. Baik, sekarang kalau maraha itu fadlah, kita tutup dulu, kita tutupin dulu. Berarti yang tersisa apa? Bacaan. Wala tamshi fil ardi, maknanya apa? Muhammad Raga. Nah, maknanya berarti apa? Jangan kamu berjalan di bumi. Ini dari sisi kalam, sudah disebut kalam belum? Sudah disebut kalam belum? Kisaran. Sudah, karena orang apa? Jangan kamu berjalan di bumi. Sudah ada apa? Fi'il, ada fa'il, ya kan? Cuman dari sisi makna jadi rancu atau enggak? Maknanya rancu, ya kan? Karena bukan itu maksudnya, bukan maksudnya dilarang berjalan di muka bumi, tapi yang dilarang berjalan di muka bumi dalam keadaan tertentu, yaitu maraha. Jangan kamu berjalan di bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Kalau berjalan dengan tawadhu, boleh-boleh saja. Maka ini menunjukkan pada beberapa jumlah kalam itu, pada suatu kalam hal itu harus ada, walaupun tetap dia dinamakan fadlah. Kenapa? Karena tambahan dari sisi unsur-unsur kalam secara nahwu, paham? Tapi secara makna terkadang dia harus ada, karena untuk menafsirkan. Qala ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. La'ibin ini hal untuk siapa ini? Indaka wafa. La'ibin ini hal untuk siapa? Dhamir ya kan? Dhamir nahnu. Kami tidaklah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa saja yang di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Betul-betul ciptakan untuk suatu hikmah. Nah, kalau halnya dibuang, kita tutupi, jadi maknanya berbeda. Walaupun secara nahwu sudah disebut kalam belum? Sudah belum? Hamzah? Sudah. Kenapa? Karena sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Maknanya jadi rancu, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa saja di antara keduanya. Berarti menafikan penciptaan. Nah, ini tidak benar. Yang dinafikan penciptaan dalam keadaan bermain-main. Ini makna fadlah, ya kawan, dipahami baik-baik. Wa idza kana al-halu isma istifhamin nahu kaifa daraba Zaidun Amran wajaba taqdimuh li'anna ismal istifhami mimma lahu sadarah fil kalam. Kemudian hukum berikutnya, apabila hal itu berupa isim istifham, hal berupa isim istifham, maka dia harus di depan. Dan isim istifham yang kedudukannya sebagai hal yaitu kaifa. Biasanya kaifa daraba Zaidun Amra, bagaimana Zaid memukul si Amr.
maka wajib dikedepankan kaifa. Lianna ismal istifham mimma lahu sadarah fil kalam, karena isim istifham di antara isim yang memiliki apa? Sadarah fil kalam. Sadarah fil kalam maksudnya memiliki apa? Memiliki kekhususan untuk senantiasa di permulaan suatu kalam. Sadar, sadrun kan di depan, harus di depan. Mana ada orang dadanya di belakang? Yang di belakang itu namanya apa? Punggung. Ya enggak? Enggak. Nah. Baik. Perhatikan i'rab kaifa berarti sekarang. Antum i'rab kaifa bagaimana syukran? Kaifa daraba Zaidun Amran? Bagaimana Zaid memukul Amr? Kaifa isim istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin hal, gitu. Terus jawabnya bagaimana kalau dapat pertanyaan seperti ini? Coba jawabannya. Baik, daraba Zaidun Amran wa huwa jalisun. Berarti siapa yang duduk di sini? Hah? Zaid memukul Amr dalam keadaan duduk. Daraba Zaidun Amran wa huwa jalisun. Qarinah orang mukul itu yang dipukul yang duduk atau yang memukul yang duduk? Yang dipukul yang duduk. Baik. Daraba Zaidun Amran maktufan. Ya, Zaid memukul Amr dalam keadaan apa? Dia diikat misalnya. Baik. Kemudian syarat untuk sahibul hal, wa amma sahibuha ay sahibul hal fal ghalib fihi an yakuna ma'rifah. Adapun sahibul hal maka mayoritasnya berupa isim ma'rifah. Waqad ya'ti nakiratan lakin bimusawwigh. Terkadang datang dalam bentuk nakirah tapi harus ada musawwighnya. Musawwigh yaitu sesuatu yang membolehkan sahibul hal dalam bentuk nakirah. Wal musawwighatu katsirah, dan musawwighat itu banyak. Ini dulu telah kita singgung kata musawwighat dalam pembahasan apa? Abdurrahman Riau. Pembahasan mubtada khabar. Terkhusus yang mana? Yang mubtada atau yang khabarnya? Yang mubtada, karena asal mubtada harus berupa ma'rifah. Bisa nakirah dengan musawwigh. Baik. Demikian pula hal. Nah, hal di sini asalnya harus berupa isim nakirah, ya kan? Hal harus berupa isim nakirah. Kadang datang dalam bentuk apa? Ma'rifah, harus ditakwilkan ke nakirah. Kalau sahibul hal asalnya apa Muhammad aja? Harus berupa ma'rifah. Boleh berupa nakirah dengan syarat ada musawwigh. Baik. Musawwighat banyak. Wa hadhihi ba'duha, dan ini sebagiannya. Wa ahammuha, dan yang paling pentingnya disebutkan 4 di sini. Kaidah. Al-awwal an tataqaddamal halu 'ala nakirah. Yang pertama, hal mendahului nakirah. Boleh. Nah, yadhaqqu farihan talibun. Yadhaqqu farihan talibun. Kalau normalnya bagaimana? Yadhaqqu talibu farihan, ya kan? Santri itu ketawa dalam keadaan gembira, ya, bukan karena gila. Taib. Yadhaqqu farihan talibun. Nah, ketika farihan ini dikedepankan, maka dia boleh dalam bentuk sahibul halnya apa? Nakirah. Paham? Sahibul halnya di sini yang mana? Sahibul halnya Ali. Yadhaqqu farihan talibun. Sahibul halnya mana? Sahibul hal itu yang diterangkan keadaannya. Siapa di sini sahibul hal?
talib. Nah, sahibul halnya adalah talib. Halnya mana? Farihan. Taib, fi'ilnya yadhaq. Taib. Wasani yang kedua, an tukhassan nakiratu bi idhafatin aw bi na'tin. Yang kedua, nakirah itu dikhususkan dengan idhafah atau dengan sifat. Wa'jibtu bi talibi ilmin manhuman. Wa'jibtu bi talibi ilmin. Aku dikagumkan oleh penuntut ilmu manhuman dalam keadaan dia bersemangat, memiliki tekad belajar kuat. Ini manhum. Wa ja'a rajulun karimun raqiban. Ya, rajulun karimun, rajulun sebagai sahibul hal di sini nakirah tapi disifati, maka boleh. Wa tsalits an takuna jumlatan ismiyatan muqtarinatan bil waw. Yang ketiga musawwirnya yaitu boleh berupa jumlah ismiyah yang digandengkan dengan waw. Contoh kharaja talibun wa huwa yadhaku minal farahi. Nah, seorang santri keluar dalam keadaan dia gembira, karena dalam keadaan dia tertawa karena gembira, baru dapat kiriman. Misalnya keluar langsung ketawa-ketawa. Baik. Jumlah ismiyah yang digandengkan dengan waw. Warabi an takuna al-halu jamidah. Yang keempat, halnya berupa isim jamid. Seperti apa? Pada pembahasan di awal, hal yang ma'rifah. Ja'a talibun wahdahu. Ja'a talibun wahdahu. Karena halnya berupa jamid, nah, bukan mustaq, maka boleh sahibul halnya berupa isim nakirah. Qala wa qad ya'ti sahibul hali nakiratan bi ghairi musawwin lakinnahu qalil. Dan bahkan terkadang sahibul hal itu bisa datang dalam bentuk nakirah tanpa musawwir sama sekali, tapi ini sedikit. Nahu qauli Aisyah radhiyallahu anha wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Qaumun qiyaman, dan salat di belakang beliau kaum dalam keadaan mereka berdiri. Qiyaman hal. Nah, untuk apa? Sahibul halnya mana? Qadir. Qaumun. Di sini qaumun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Musawwirnya apa? Tidak ada. Ya, tidak ada musawwir di sini. Tapi ini qalil, sedikit penggunaannya. Baik. Ini beberapa ahkam akhwan, antum rinci ya, antum rinci besok ditanyakan. Hukum-hukum hal di sini disebutkan beberapa hal, beberapa kondisi, baik itu hal maupun sahibul hal. Kemudian pembagian hal, ada mufrad, ada ghairu mufrad, ya. Kemudian syarat didatangkannya hal apa, ya, diingat-ingat. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta